Tanggal 17 Juni tahun 2026, kami akan melakukan pendakian lagi ke Gunung Rinjani. Seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, salah satu dokumen yang wajib dilengkapi adalah surat sehat. Kemarin saya siap di Nanggi, sekarang ke OTW Rinjani. Ini surat sehat sudah siap dan sekarang kita akan OTW. Setelah selesai membuat surat kesehatan, akhirnya kami mulai perjalanan menuju ke desa Sembalun. Setelah melewati beberapa jam dalam perjalanan, akhirnya kami tiba di desa Sambi Elin atau desa Senange. Sekarang kita sudah berada di pos pintu masuk ke kaki Gunung Rinjani dan kita mulai packing ulang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pendakian melalui jalur Torean dan kita akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 hari sampai ke danau. Dan kita berharap semoga dalam pendakian kali ini kita bisa selamat sampai puncak dan sampai rumah. Sebelum melakukan pendakian, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jalur Sambi Elin atau Senange adalah salah satu jalur ritual adat menuju ke Gunung Rinjani. Kami memulai pendakian pada pukul 16 sore dan rencana kami akan bermalam di tengah jalur pendakian. Oke, setelah kita melakukan registrasi dan akhirnya kita lanjutkan perjalanan melintasi perkebunan warga yang ada di Kampung Senange atau Desa Senange. Dan tidak jauh lagi kita akan memasuki kawasan hutan rimba. Kita berangkat dari sini, dari base camp sekitar jam 4 sore dan rencana kami akan bermalam di lewati hutan. Di sana kami akan bermalam dan besok kami akan lanjutkan lagi. Oke, setelah kurang lebih 1 jam kita dari base camp sampai ke pintu rimba Gunung Rinjani, kurang lebih sekitar 1 jam. Dan di sini kita akan beristirahat sebentar. Kemudian nanti kita akan lanjut pendakian menuju ke pos selanjutnya. Nah, di sini kita akan melewati hutan rimba. Ya, mungkin 2 jam atau lebih, tergantung dari stamina kita. Intinya semangat. Gimana? Enak. Ruah, Masya Allah. Halo. Kita sudah hampir 1 jam dari pintu rimba menuju ke pos selanjutnya dan sekarang kita akan istirahat beberapa menit di sini. Aduh, sorry. Di jalur ini ada beberapa tempat yang memiliki trek yang licin, jadi kita harus berhati-hati. Seperti ini, medan bebatuan dan basah sehingga batunya licin, kita harus berhati-hati di sini. Oke.
Awas. Mata air sudah dekat. Jangan ketawa ada sisa enggak. Pegang saya dulu, Bang. Banyak ekor. Ya, kita sudah sampai di sungai pertama yang kita seberangi ketika melewati jalur Senange. Dan di sini kita akan beristirahat sebentar karena hari sudah mulai sore, jadi nanti kita usahakan supaya bermalam di sana. Ada base camp di persimpangan antara jalur Torean dan jalur Senange. Oke. Karena hari sudah mulai sore, di sini kami beristirahat sambil menunggu waktu senja. Capek, guys. Capek. Gimana? Enak. Enak. Enak dan sangat menyehatkan. Karena sumbernya dari pegunungan Rinjani. Oke, perjalanan tetap dilanjut walaupun sudah sore dan kita sudah mengeluarkan lampu senter untuk menerangi jalan menuju ke base camp persimpangan jalur Torean dan jalur Senange. Rencana nanti kami akan bermalam di sana. Oke, let's go. Bisa Anda bantu datang toh? Teng be. Tapi dia kayu dia. Enak sekali dia. Silakan. Awas dulu. Anak saya cek kepala dia. Lihat tinduk saya. Enggak tolong tak. Ya Kak, bisa. Dan akhirnya di tengah perjalanan kita beristirahat. Tetap semangat walaupun malam. Dan itu komandan di depan. Katanya tidak boleh menyerah. Jam 6.39 kita masih di jalur pendakian menuju ke base camp yang ada di persimpangan jalur Torean dan jalur Senange. Ya, mungkin sekitar 30 menit kita sudah sampai di base camp. Dan kita masih duduk-duduk kawan karena capek. Gimana tadi jatuh? Enak, Enak. Enak. enak banget. Kayak jatuh di kasur. Gimana ketua? Apa yang dirasakan? Ini. Wih, ya Ketua? udah tuh HP engkau semakin tidur. Oke, lanjut. Semangat. Gimana ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah masih semangat. Semangat, tapi suaranya kok kayak suara orang pilek. Alhamdulillah masih semangat. Dah dulu, Mep, ya. Dadah guys. Oke, akhirnya kita sudah sampai di base camp Torean. Nah, ini jalur Torean ke sana. Kita datang dari sebelah sana, dari jalur Senange.
Len. Oke, kita sudah tiba di sini pada pukul 19. Di sini sudah ramai sekali tamu-tamu yang dari luar pengunjung menuju ke Danau Segaranak, dan sekarang kita akan mencari tempat untuk membangun tenda dan akan bermalam di sini untuk beristirahat. Kemudian besok kita akan lanjut lagi menuju ke Danau Segaranak. Oke. Oke, setelah kita melakukan hiking dan ini merupakan hari kedua perjalanan menuju ke Danau Segaranak. Ya, semoga aja hari ini kita bisa sampai di danau. Gimana? Masih aman? Masih. Halo, you okay? Yes, oke. Oke, sekarang kita akan mulai pendakian menuju ke Danau Segaranak start dari jam 8.20 menit. Ya, semoga aja hari ini kita bisa sampai di Danau Segaranak. Saya ambil video sedikit untuk motivasi kami anak-anak muda ini lebih anak semangat. muda yang penting itu olahraga, walaupun cuma jalan. Lihat nih, aku sudah sampai Rinjani walaupun umur 64 tahun. Rinjani keren asli, nggak di atas nggak di bawah, gila banget. Gila. Ya, bagus. Setiap sudut bagus, tapi perjuangan sabar. Sabar ya. Makasih. Oke, sekarang kita sudah keluar dari hutan rimba dan kita akan melewati jalur savana yang sangat luas sekali, dan di sana ada air terjun. Kita akan menuju ke puncak di sana. Ini tangga kedua dari ya. Semangat guys. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami tiba di shelter Bonjeruk. Di sini kami bertemu dengan beberapa pendaki dari berbagai daerah.
Tempat ngecas HP. Oke, semangat. Aduh, ini. Dadah. Setelah beberapa menit kami beristirahat, akhirnya kami melanjutkan lagi pendakian. Ya, Bang. Trek yang akan dilewati setelah melewati base camp Bonjeruk ini termasuk bisa dibilang ekstrim. Ada beberapa titik jalur yang sempit sehingga menggunakan bantuan dari tali. Di bawah sana itu namanya Sungai Putih atau Kuku Putih yang airnya seperti air beras atau air susu, guys. Bawah sana tuh. Di sini kita sudah memasuki jalur berbahaya, jadi harus fokus dan selalu berhati-hati. Terus pindahkan tangan ke bawah. Dia bawa Don. Hingga pada akhirnya kami melewati jalur paling ekstrim ketika melewati jalur Torean. Jalur ini adalah salah satu jalur yang paling sempit. Hati-hati, Pak. Nah, ini adalah salah satu trek paling menantang di jalur Torean, guys. Kita melewati lereng gunung yang begitu curam. Dan di bawahnya itu ada Sungai Putih. Dan di sini pernah ada kejadian salah satu pendaki yang jatuh ke bawah sana. Dan apabila melewati jalur ini, harap berhati-hati dan harus konsentrasi, fokus sama jalan. Sekarang kita mau naik ke sana dan nanti turun lagi ke sana dan menyeberang di Sungai Putih sana. Tidak lama lagi kita sampai di Sungai Putih dan akan menyeberang. Tapi ini jalur yang paling berbahaya. Sini harus butuh konsentrasi yang full dan harus tetap pegangan sama tali yang ada di sini. Dan itu di bawah ada Sungai Putih. Dan tujuan kita masih jauh di sana. Semangat. Melewati jalur yang paling ekstrim yang ada di jalur Torean ini, satu lagi tantangan yang akan kita lewati di sana setelah menyeberangi Sungai Putih ya. Nah, itu adalah shelter kedua yang ada di Bonjeruk lagi. Sabana Propok di sini. Biasanya orang yang turun dari Pelawangan Sembalun akan bermalam ke sini sebelum dia turun ke Torean. Itu di sana. Shelter ini dilengkapi dengan tenaga surya sehingga buat teman-teman yang kehabisan cas HP atau baterai HP bisa langsung cas di sana. Oke, mungkin kami akan beristirahat dulu di sana sebentar sebelum lanjut lagi menuju ke danau. Pelan-pelan.
Jika teman-teman datang dari jalur Torean, jangan lupa mengambil air minum di sini karena ini termasuk sungai terakhir sebelum sampai di Segara Anak. Dan jarak dari sungai ini ke Danau Segara Anak cukup lumayan jauh dan ada beberapa tanjakan yang harus dilewati yang cukup tinggi dan sangat menguras tenaga sehingga kita banyak membutuhkan air minum sebelum sampai di Danau Segara Anak. Oke, sekarang kita sudah sampai di Sungai Putih atau Koko Putih. Sungai Putih ini mengalir langsung dari Danau Segara Anak dan airnya bercampur dengan air belerang sehingga tidak boleh diminum. Tuh, seperti itu. Sepertinya kami belum bisa sampai di Danau Segara Anak. Kemungkinan kita akan istirahat dulu di air kalak yang ada di sini dekat Gua Susu. Dan ini sudah azan maghrib. Itu artinya hutan atau gunung sudah mulai gelap. Jadi sebentar di depan nanti kita sudah mulai mengeluarkan lampu senter untuk melanjutkan perjalanan. Nanti kami akan beristirahat di air kalak untuk beberapa menit atau sekitar beberapa jam. Kemudian nanti di situ kami akan mengatur apakah lanjut ke danau atau akan bermalam di Gua Susu. Karena teman juga sudah ada beberapa yang udah kelelahan dan ya seperti itulah. Oke, lanjut.